Maksudnya 4 sehat 5 sempurna. Nah, Ya betul sekarang kan? sudah Isi piringku. Nah, ganti lagi nih isi piringku. Nah, kalau piring saya itu isinya kacang, Bu, isinya gorengan gimana tuh, Bu? Iya, kacang gorengan. Mente. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan laut, ketemu lagi di channel YouTube UPP Telaga Biru dengan program kita yang satu ini, On Table. Semua masalah kita bahas di sini. Nah, pagi ini nih kawan laut, seluruh pegawai kantor UPP kelas 3 Telaga Biru baru saja selesai melakukan pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan apa sih yang dilakukan tadi? Kita langsung aja tanya-tanya ke narasumber kita hari ini. Tapi kita kenalan dulu dengan narasumber kita hari ini ya. Monggo Ibu bisa perkenalkan diri ke kawan laut semua. Ya. Assalamualaikum, saya Marini dari Puskesmas Tanjung Bumi. Kebetulan saya pemegang program PTM. Assalamualaikum, saya Dr. Rois Hartitin dari Puskesmas Tanjung Bumi. Saya adalah dokter Puskesmas Tanjung Bumi. Assalamualaikum kawan laut, saya Edi Kuswanto, Kepala Kantor UPP kelas 3 Telaga Biru. Terima kasih sudah memperkenalkan diri ke kawan laut semua nih Bu. Nah, tadi tuh kita melakukan kegiatan apa sih Bu, dan pemeriksaan apa aja yang sudah dilakukan tadi? Kita itu melakukan pemeriksaan ya, tinggi badan, berat badan, lingkar perut, terus kemudian ada pemeriksaan tensi, gula darah, asam urat sama kolesterol. Manfaatnya sendiri setelah diketahui hasilnya nih, itu apa untuk? Sedini mungkin kita harus mengetahui kondisi dari kesehatan teman-teman kita di sini ya. Misalnya ada darah tinggi apa tidak, ada kolesterol yang tinggi apa tidak, ada asam urat tinggi atau ya tidak, seperti itu. Ada obesitas. Nah, sekarang obesitas itu kan bisa mempunyai penyakit kemana-mana ya, bisa penyakit kronis, bisa ke diabetes mellitus, seperti itu. Makanya kita juga cek dengan kadar kencing manis seperti itu. Terus bisa stroke seperti itu ya. Izin saya menambahkan. Boleh, monggo. Ya, kegiatan ini merupakan kegiatan Posbindu program PTM. Jadi kerjasama kami di sini bersama lintas sektor yang ada di Kecamatan Tanjung Bumi. Jadi kegiatan ini murni dari Puskesmas Tanjung Bumi yang bernama Posbindu dan kerjasama dengan lintas program yang namanya UKK. Jadi UKK itu usaha kesehatan untuk ketenaga kerjaan. Oh gitu. Iya. Jadi dilakukan kegiatannya ini kalau di desa namanya Posbindu, kalau lintas sektor bekerja sama dengan UKK ini setiap tahun sekali. Ketenaga kerjaan sendiri tuh berarti ke pemerintah, instansi-instansi yang ada di kecamatan. Oke. Semua selingkungan kecamatan. Ya, lintas sektor yang Tanjung ada di Bumi ya. Kecamatan Tanjung Bumi. Bisa di KUA. Oh gitu. Jadi pindah-pindah ya, Bu. Bisa di sini juga termasuk. Sudah sering dilakukan ya Bu berarti ya? Sering. Sudah berapa tempat ini? Kalau yang ini tahun ini sendiri nih? Kalau yang tahun ini kemarin di Dinas Pendidikan, di KUA, terus di kemarin Polsek juga ada. Oh, Polsek juga. Iya. Sama kemarin terakhir di SMA 1, tapi gurunya yang dicek. Oke, gurunya. Iya. Lalu kalau untuk masyarakat sendiri nih, ingin mengetahui, itu bisa periksa di Puskesmas. Bisa ke Puskesmas gratis. Iya. Gratis nih kawan laut, bisa periksa. Dan membawa KTP. KTP. Sebelum ke Puskesmas mungkin bisa ngikut kegiatan kami di Posbindu yang ada tersebar di 14 desa. 14 desa. Iya. Informasi yang bisa didapatkan oleh kawan laut ini di mana? Atau di Instagram atau kalau lewat ini untuk aja? informasi kegiatan ini biasanya kami bersurat ke kepala desa karena sudah ada jadwal masing-masing. Iya. Jadi setiap desa itu kegiatannya sekitar 1 tahun 2 kali. Oke. Cukup ini juga ya. Juga screeningnya. Jadi kami keliling desa itu setahun 2 kali. Kita 14 desa, Iya. jadi kita bagi-bagi ya, mungkin 1 tahun 2 kali atau tiap 6 bulan sekali. Kita bergilir, kita gantian. Setiap desa. Terus untuk Pak Edi nih, kenapa sih kantor Pelabuhan Telaga Biru mendukung kegiatan screening kesehatan hari ini? Saya terima kasih kepada tim dokter dan Puskesmas Tanjung Bumi. Hari ini sudah dilakukan pemeriksaan kesehatan. Kami sangat terima kasih dan mendukung program ini. Kenapa? Kita paling tidak tugas kita ini kan berat untuk menjaga konektivitas logistik di Indonesia.
paling tidak dengan pemeriksaan ini kita tahu kesehatannya teman-teman karyawan yang di sini. Nah, tadi begitu diperiksa kan, kita udah mulai ada warning ini. Apa yang boleh dimakan, apa yang nggak boleh dimakan, gitu. Tadi banyak yang tanda kutip ya. Gitu. Makanya setidaknya kita sudah mulai menahan diri lah. Paling tidak menjaga pola makan. Pola makannya, karena terus terang tugas kita nggak ringan. Sebagaimana 5 Citra Manusia Perhubungan kan tangguh menghadapi tantangan. Lah kalau fisiknya nggak tangguh gimana gitu loh. Makanya kita sangat mendukung dan berharap program ini nanti berkesinambungan terus-terusan. Dan dengan warning tadi paling tidak kayak saya ini ternyata salah satu item tinggi. Ya udahlah mulai dikurangi kenyamanannya gitu loh. Jadi saya terima kasih, mudah-mudahan program ini tidak hanya hari ini tapi mungkin bisa berkala gitu. Nah, ngomong-ngomong pola nih Bu, apakah pola makan dan aktivitas sehari-hari itu bisa mempengaruhi penyakit ya, dan mencegah penyakit tersebut? Bisa, kalau pola makan itu apalagi gini. Sekarang itu pola makan kita itu kan enak, yang lebih mudah kayak junk food fast food gitu. Lain dengan zaman dulu mungkin harus dimasak dulu seperti ini. Kalau kita banyak yang fast food, banyak yang berlemak, banyak yang asin-asin, goreng-goreng, banyak pewarna, banyak pengawet seperti itu sangat mempengaruhi ya. Apalagi kita aktivitasnya berkurang, kemana-mana naik sepeda, jarang olahraga, itu juga mempengaruhi dengan pola kesehatan. Jadi orang itu lama-lama karena banyak makan, terus banyak nyemil, kurang istirahat, akhirnya jadi obesitas. Ya, obesitas itu kan juga memicu banyak penyakit, darah tinggi, kencing manis, lama-lama bisa stroke, kolesterol yang menumpuk, dan banyak penyakit lainnya seperti itu, jantung dan lainnya. Ya, jadi olahraga itu juga penting gitu loh. Selain pola makan, olahraga itu juga penting. Pola makan juga penting. Jadi dalam isi piringku itu juga harus diikuti gizinya ya ada karbohidrat, sayur kayak gitu ya, buah, lauk, protein itu juga harus ada. Kalau dulu nyebutnya 4 sehat 5 sempurna. Ya, betul. Isi piringku. Nah, ganti lagi nih isi piringku. Nah, kalau piring saya itu isinya kacang, isinya gorengan gimana tuh? Iya, kacang, gorengan, mente. Isi piringku tuh dengan gizi yang seimbang. Gitu. Ada sayur, ada lauk. Jangan, jadi teman-teman kantor ya, teman-teman karyawan Telaga Biru, jangan isi piringku tuh isinya di situ cumi, isinya udang, isinya jeroan, rajungan. Itu intinya yang penting isi piringku yang terpenting terisi. Gitu. Ngikuti dietnya ya. Harus ngikuti diet yang seimbang. Buah, sayur itu juga harus makan. Ya, kalau sekarang makanan junk food yang langsung makan, banyak yang berminyak, berkolesterol, banyak pengawet, pewarna, itu juga nggak bagus ya. Juga bisa memicu penyakitnya, lama-lama memicu penyakit kronis, penyakit yang tidak menular tapi juga membahayakan. Untuk diri sendiri ya terutama ya Bu ya. Untuk diri sendiri. Kalau bisa ayo kita ajak keluarga, teman-teman, ayo kita sehat bersama. Jadi mungkin gini, kalau PTM ini kan kebanyakan orang itu taunya penyakit yang tidak menular. Cuman perlu diwaspadai juga Pak, karena kan PTM ini merupakan silent killernya tadi itu Pak, yang bahaya ya. Seperti kan ada jantung kan kadang juga pemicunya juga dari hipertensi ya Dok ya. Hipertensi bisa dari kolesterol kayak gitu ya. Jadi kita tuh harus kalau bisa cek berkala kolesterol. Kolesterol kan macam-macam, ada kolesterol total, HD, LDL, TG gitu. Seperti itu. Gejala awal nih, ngomong itu tadi nih Bu, gejala awal yang perlu diwaspadai. Iya, tergantung macam-macam. Ada yang tergantung dari penyakitnya ya Dok ya. Penyakitnya bisa kalau kencing manis juga kan ada. Contohnya aja di kencing manis, kayak kolesterol, pusing, kesemutan juga bisa ya. Darah tinggi itu juga kayak tengkuk di leher yang belakang sakit. Tiap orang tuh nggak sama. Iya, meskipun kadang darahnya tinggi, kadang-kadang orang itu pernah tidak bergejala sama sekali. Ada yang pre-hipertensi aja, ada orang tuh yang sudah pusing. Tiap orang itu berbeda-beda. Kalau kencing manis malah ya Dok ya, kadang kan itu gejala awal bisa ngantuk kan, sering pipis, banyak makan,
tambah kurus, Ya. dipikir langsing ternyata penyakit. Bukannya diet malah ya. Dipikir Saya ngantuan juga dong, tapi nggak kurus. iya, Tapi nggak makanya gitu. tuh, apalagi yang paling bahaya sekarang tuh kayak orang katanya orang masyarakat awam angin duduk ya. Iya. Itu sebenarnya kan jantung koroner ya. Oh, gitu. Iya, yang mendadak blak langsung nyeri dada, terus langsung nggak sadar. Seperti Iya. itu tuh silent killer yang paling bahaya. Itu juga sebenarnya ada kaitannya dengan jantung berarti Iya, ya, itu Dok? memang di jantung, Jantung. pembuluh darah jantungnya Sakit tersumbat. darah. Biasanya Oke. tuh karena apa? Pembuluh kolesterol. Hipertensi Iya, juga. Oke, tersumbat. Makanya ayo kita jaga berawal dari pola hidup, dari mana pola makan, dari mana Iya. pola makan, selain itu juga olahraga, istirahat yang cukup. Nah, itu deh. Cerdik ya dok Iya, ya. Jadi jangan asap rokok. PTM ini punya jargon Cerdik. menyahkan PTM dengan Cerdik. cerdik. Nah, Apa itu cerdik? Cek kesehatan berkala, nyahkan Oke. asap rokok, lanjut kembali. rutin pemeriksaan kesehatan, Oke. ya, dan diet seimbang. Oh, oke. Kelola stres juga Istirahat pastinya. yang Kelola cukup, stres. kelola stres. Makanya tuh kelas stres tuh Kelola ya. stresnya, ya. Nah, teman-teman, teman-teman. Itu yang bahaya. Jadi nggak boleh stres. Iya, apalagi putus pacar. Nah, itu yang bahaya. Itu stres dong. Kalau jantung kayak berdebar-debar itu apakah harus itu memang gejala jantung atau Kadang reason jatuh lain? cinta juga bisa. Nah, itulah. Itu yang bujang-bujang di kantor kadang-kadang jantungnya berdebar bukan sakit jantung, Bu. Ternyata aura kasih lagi lewat itu loh. Auranya kekasih maksudnya. Ya Allah. Makanya kita cek bisa di EKG seperti itu, Pak ya. Iya, iya. Kita harus cek gimana keadaan jantungnya, ada penyumbatan apa enggak, kita harus Ya. lakukan cek berkala bisa EKG Ya. gitu ya. Sesuai dengan gejala dan Gejalanya. penyakitnya. Tapi di puskesmas ini ada enggak Kalau EKG ada untuk semua medical check up gitu? Ada. Ada ya? Cuman Oke. masih terbatas, sederhana ya Pak Iya, ya. iya. Kalau puskesmas emang FKTP tingkat 1 ya Pak ya, tidak Hmm. selengkap dengan Rumah FKRTL. sakit, Kalau ya. pengen lengkap genap ya memang harus ke Rumah FKRTL kelanjutan. Kalau kita ya pemeriksaan yang dasar, sederhana. ya. Dasar, ya. Tapi dari hasil pemeriksaan tadi kan bisa dibuat rujukan, Bu ya. Ya. Minimal kita udah tahu lah. Ya. Kayak saya tadi, oh ini yang harus Dikurangi, Kurangi, Makan kan? harus harus ini, dicegah. Ini paling enggak- kalau perlu pengobatan bisa kita Ah. obati di puskesmas dulu. makanya itu pentingnya tadi kan kita harus tahu gejala awal. Iya. Makanya saya minta teman-teman, nah besok kalau makan siangnya udah mau dikurangi tuh. Ada warningnya ya Pak ya. Sesuai dengan diet seimbang Iya. tadi. Sudah isi piringku seperti itu. Jadi mulai Gizi besok seimbang. Kalau dulu kan Pak Sehat Lima Pak Sehat Lima Sempurna. Sekarang Iya. gizi Gizi seimbang. seimbang. gizi seimbang itu kan bukan berarti gorengannya Nasinya banyak. harus banyak, enggak Nasinya juga, banyak Pak. kan enggak, Bu ya. Kadang kan kalau ini daerah tertentu kadang kan kita kan memang makanan pokoknya nasi. Nasi, iya. Nah, nasinya harus banyak, lauknya sedikit kan kadang gitu ya. Apalagi Iya. pola makan yang salah seperti ini. Makannya nasi, lauknya mie goreng. Nah. Ya. Tambah Jadi telur. telur masih protein, ikannya Nah. ote-ote. Wah. Jadi karbohidrat ketemu karbohidrat pangkat Kayaknya itu yang ada di sini, Bu. Yang penting kan kenyangnya dulu, kadang kan gitu ya Yang Pak. penting kenyang, tapi Iya. gizinya kan belum seimbang. Iya. Belum seimbang. Karena memang teman-teman di sini kan kebetulan istri-istrinya kan jauh. Jauh ya Pak ya. Jadi Iya, benar. instan ya itu pakai makan mie. Nah, besok dikurangi aja kasih kerupuk. Double. Nasi tambah mie, ikannya gerobak. Lengkap. Karbohidratnya yang banyak, Banyak, proteinnya banyak. malah yang enggak Tidak ada. ada Kayak proteinnya. Jadi kita usahakan harus ada proteinnya. Jarang buah lagi. Nah, Itu ya. Kenapa ya? Kok kayaknya akhir-akhir ini orang-orang itu males makan buah. Jarang. Boleh makan buah dong, boleh. Buahnya apa? Durian. Oke. Nah, Bu Dokter, untuk buah yang ini ya, buah yang direkomendasi untuk karyawan dengan pola kerja yang padat seperti kami ini, Iya. apa buah yang inilah? Bisa apel ya, Mbak. Apel, ya. pisang Apel, juga bisa, pisang, Pak. oke. Iya. Supaya Yang penting jauh kan dari durian, Bu ya. Oh iya. kalau bosnya ini kayaknya durian. Dijauhkan dari Nanti durian duriannya kan kasih gitu. kita aja Pak. Berbagi. Ya. Boleh, Jangan berbagi tapi nggak penyakitnya kan ya. Nah. Makanya itu yang menjadi perhatian teman-teman semuanya, bahwa
kita kan paling tidak asupan gizinya harus Iya, harus seimbang terpenuhi, lah. Pak, ya. Buah itu harus tinggi. Apel itu Semangka. sehat, kenapa kayaknya malas sekarang ya Pak? Iya. Sayur, Iya. buah itu sekarang malas. Yang Iya. enak-enak tuh Iya, pokoknya Junk food jangan ya. fast food. Soalnya sudah enak, rasanya juga enak, penampilannya menarik ya. Tinggal Apalagi yang makan sekarang lagi kan gitu. ada sebelah itu. Sebelah itu Makan, iya. Itu kalau Udah sebelah nunggu. tuh hostnya Bu yang tahu. Iya. Hostnya yang tahu. tahu tempat-tempat sebelah itu. Terus nih Bu, apa ada pesan untuk masyarakat yang hasil screeningnya berada di bawah atau di atas dari nilai yang normal? Kalau di atas ya otomatis harus melakukan diet dan pemeriksaan lagi. Pemeriksaan lagi misalnya kalau kolesterolnya tinggi atau asam uratnya tinggi ya Harus cek berkala ya, cek Dok, ya? lagi Berkala. nanti cek lagi dengan terapi itu turun apa enggak. Dengan pola makan yang sudah dikasih tahu seperti tadi Iya. itu terus dikasih terapi turun apa enggak seperti itu. Terapinya hanya pola makan, pola hidup atau ada obatnya Bisa juga? pola makan dan obat. Kalau Dua-duanya? sudah tinggi ya harus Harus masuk obat. obat. Cuman kalau masih di ambang batas normalnya nggak terlalu tinggi banget, bisa mengulangi pola makan. gitu sama tadi. olahraga, minum air putih yang banyak, istirahat yang cukup seperti itu ya. Banyak yang tadi yang kurang Aktivitas istirahat. fisik, Ya. ya. Aktivitas Banyak yang fisik tadi tidurnya juga. terlalu malam. Iya. Ya, begadang. Iya, begadang. Karena kebetulan rata-rata di kantor sini ahli hisab Bu. Oh, Ahli hisab gitu. Jadi dia nggak menggunakan metode ru'yah tapi hisab Iya, gitu. soalnya merokoknya itu juga bahaya ya, Pak. Ini kalau dari Pak Edi nih, apa ada rencana rutin dari kantor untuk mendukung kegiatan kesehatan seperti olahraga bersama atau cek kesehatan berkala nantinya, Pak? Ya, karena ini program bagus ya. Program bagus. Sekali lagi saya terima kasih kepada teman-teman dari Puskesmas Tanjung Bumi. Yang pasti kalau kegiatan olahraga kita rutin setiap hari Selasa sama Jumat kan kita selalu main futsal, senam. Nah ini nanti kita tingkatkan. Kita tingkatkan, apalagi tadi sudah sampaikan suatu saat nanti kita adakan olahraga bersama dengan intensif vertikal yang ada di Tanjung Bumi. Dan kami juga berharap program pengecekan kesehatan tidak hanya berhenti di sini. Karena kita kepingin antisipasi secara dini teman-teman ini. Kepingin mudah-mudahan teman-teman sehat semua. Tapi paling tidak warning tadi yang diberikan Bu Dokter sama tim. Nah ini udah mulai kita inilah antisipasi. Daripada dedek gitu loh. Nah saya makanya tadi kan kita periksa semua. Kita ingin memastikan mulai dari PNS-nya, P3K, sampai driver, security semua kita pastikan. Kita ingin memastikan bahwa teman-teman cukup tangguh dalam menjalankan tugas. Gak kepingin nanti ada kecelakaan kerja yang masih dengan apa yang disampaikan tim dari Puskesmas tadi. Karena ada pemeriksaan mata, katarak, yang gini. Kita alhamdulillah ini belum ada yang katarak gini. Paling di matanya mata hijau kalau lihat cewek, mata duitan. Tapi enggak lah, kita mudah-mudahan kita semuanya sehat karena sekarang yang paling mahal kan sehat. Ya, benar, Pak. sehat. Bukan mobil, bukan rumah, tapi kesehatan ini. Makanya kerjasama yang sudah terjalin ini insya Allah kita akan terus lanjutkan. Makanya rekomendasi dari tim dari Puskesmas tadi, tolong teman-teman dilaksanakan. Ya kurangi yang kenyamanan nggak penting lah gitu. Keluar dari zona nyaman ya, Pak. Ya harus berani keluar dari nyaman. Termasuk saya kacang-kacangan sementara istirahat dulu lah gitu. Hidup sehat dulu. Iya. Kurangi goreng-gorengan minyak-minyak dulu. Tapi jujur kalau nggak dipaksa untuk pemeriksaan juga nggak akan, Bu. Iya. Gitu. Jadi nggak ada ininya, nggak ada remnya ya, Bu. Iya, nggak tahu Kadang-kadang juga. Kita harus ngerem juga. Kadang-kadang diperiksa pun, ngapain sih diperiksa takut Iya. nanti Ketahuan ujung-ujungnya semua ketahuan malah. semua nggak boleh makan ini itu seperti itu. Iya. Terus kalau kolaborasi dengan instansi yang ada tadi nih, Bu, apakah bisa membantu promosi tentang PTM tadi, Bu? Oh, bisa. Karena kebanyakan masyarakat itu kan taunya dari awalnya kan Posbindu. Jadi kalau hanya menunggu di puskesmas saja kan masyarakat kurang tahu juga programnya apa. Jadi pada saat kita turun ke bawah, ke lapangan, ke desa-desa, begitu juga ke lintas sektor terkait, jadi antusias. Yang tadinya mereka mungkin periksanya itu ke puskesmas yang bukan leading sektornya ya, Mbak ya, bukan di Puskesmas Tanjung Bumi misalkan. Itu ternyata di Tanjung Bumi
Bumi juga ada kan begitu Mbak. Paling tidak kan kita juga mengenalkan kalau Puskesmas Tanjung Bumi ini bukan hanya sekedar yang ada di Puskesmas aja. Jadi kita ada kegiatan keluar, adanya dengan pemeriksaan gratis itu tadi Mbak. Oke. Nah, terakhir nih, apa harapan Bapak dan Ibu terhadap kegiatan hari ini dan langkah selanjutnya untuk menjaga kesehatan pegawai dan masyarakat di Tanjung Bumi? Pak Ida Ya, dulu. harapan saya kita bisa terus jaga pola hidup sehat, olahraga, karena terus terang kita juga punya tantangan yang berat untuk olahraga. Kita ini juara futsal Jawa Timur. Jadi kita harus pertahankan gitu loh. Nah, harus pertahankan. Yang kedua, kalau bisa trofi yang ada di kita ini kita paku di sini supaya nggak direbut oleh pelabuhan lain. Bertahan. Nah, kepengen juara, basicnya harus bagus, Betul. harus menjaga pola hidup yang sehat. Makanya harapan kami kerjasama ini terus berlanjut dan jangan segan-segan Bu, kasih kartu kuning atau kartu merah lah, gitu. Supaya kita ini semua tahu, oh udah waktunya kartu kuning nih, berarti nggak boleh ngulangi untuk makan itu lagi. Dan saya terima kasih, ini juga program kolaborasi ini bagus. Paling tidak masyarakat nanti kawan laut yang ada di seluruh Indonesia tahu bahwa di Puskesmas Tanjung Bumi program-program ini sangat bermanfaat untuk masyarakat. Ke depan mungkin tidak hanya karyawan, mungkin kita pelaut. Nah, kita nanti pelaut, kita sebelum kapal ini berlayar, kita ingin pastikan ABK-nya sehat enggak. Mudah-mudahan nanti kita gagas bersama. Di samping itu kan sudah ada ini untuk yang karantina hewan, periksa kesehatan sapinya. Nah, Puskesmas nanti kesehatan ABK sama layarnya. Mudah-mudahan ini menjadi program unggulan kita bersama Bu ya. Terima kasih. Salam hormat ke teman-teman di Puskesmas Tanjung Bumi. Terima kasih banyak. Monggo dari Ibu Dokter. Kalau harapan saya semua warga di sekitar wilayah Tanjung Bumi sehat semua. Jadi jangan takut-takut untuk cek, periksa, jangan takut-takut. Ayo pola hidupnya dibenahi seperti itu, mulai pola makan, aktivitas fisik, hindari asap rokok seperti itu ya. Mungkin seperti itu. Ya, jangan sampai sudah ketemu penyakit baru berobat. Kita lebih baik mencegah daripada mengobati seperti itu. Sehat itu mahal. Yes. Ya. Mahal banget itu. Soalnya kalau udah terlanjur sakit lebih mahal lagi. Biayanya malah biayanya mahal lagi. Dari Bu, monggo. Kalau dari kami, kebetulan kami kan pemegang program PTM. Jadi PTM ini merupakan tadi silent killer ya. Banyak dari penderita itu berpenyakit cuman nggak bergejala. Nah, mungkin gejala awalnya itu mengurangi makanan yang berlemak seperti itu ya Mbak ya, mengurangi bergadang tadi itu juga, karena PTM ini kan penyakit pola makan, pola hidup juga. Jadi bagaimana kita mengatur pola hidup kita dan pola makan kita supaya kita sehatnya berkesinambungan ke depan gitu. Mungkin itu aja mungkin dari kami. Terima kasih Ibu. Nah, ini pertanyaannya udah habis. Karena udah habis waktunya kita closing. Jadi Bu, kita juga punya jargon ya. Jadi kalau saya nanti bilang on table, kita semua sama-sama bilang semua masalah kita bahas di sini. Oke? Nah, untuk kalian semua terima kasih sudah menyaksikan on table kali ini. Jangan lupa nonton episode on table selanjutnya. Jangan lupa juga untuk subscribe, komen, like channel YouTube UPP Telaga Biru. Siap, Bu? Siap ya. On table. Semua masalah kita bahas di sini. Dadah kawan.